Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Patricius Anyi. Saya berasal dari kelas SPKSG. NIM saya 23083. Saya dari angkatan 2021. Nah, di acara praktikum DPT keempat ini kita akan membahas tentang pestisida ya. Kita tahu bahwa pestisida adalah semua jenis kimia atau zat kimia ataupun zat bahan lain serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu memberantas ataupun mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman. Nah, untuk alat dan bahannya itu ada handphone. Handphone ini berguna untuk mendokumentasi. Kemudian ada herbisida. Ini herbisida ya, teman-teman. Kemudian ada insektisida. Nah, kemudian ada fungisida. Ini fotonya ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk cara kerjanya yaitu mengamati pestisida tersebut. Yang ketiga tadi ya, teman-teman. Ada insektisida, fungisida, dan herbisida. Kemudian mendokumentasi produk tersebut atau memfotonya. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat deskripsi berdasarkan yang pertama itu bahan aktif, nama dagang, cara aplikasi, daya kerja, daya tumbuh, formulasi, serta sasarannya ya, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang herbisida. Ini ya, teman-teman. Ini herbisida ini. Jelas herbisida paratok. Herbisida ini merupakan herbisida purna yang bersifat kontak. Nih, kontak berbentuk larutan dalam air. Warnanya itu biru kehijauan, dan herbisida ini tentunya digunakan untuk mengendalikan gulma, berdaun lebar, berdaun sempit, dan teki pada persiapan lahan. Kemudian herbisida ini memiliki bahan aktif paraquat diklorida sebanyak 276 gram per liter. Nah, ini ya, ini harus teman-teman ingat, mempunyai bahan aktif. Kemudian cara aplikasinya blanket spraying, yaitu disemprotkan merata ke lahan yang akan digunakan. Waktu aplikasinya free emergency. Daya kerjanya kontak ya, yaitu dia langsung mati gulma bila terkena cairan ini. Kemudian daya tumbuhnya tidak selektif. Formulasinya ESI atau emulsi viable concentrate. Tentunya herbisida ini sasarannya tepatnya ke gulma, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu ada insektisida. Ini insektisida ini merupakan bahan kimia yang bersifat racun. Jadi teman harus berhati-hati ya dalam menggunakan ini. Insektisida ini digunakan untuk membasmi serangan hama, yaitu regen, tauris, asetop, dan lain sebagainya. Insektisida ini berbentuk cairan putih yang tidak berbau tajam dan dapat disuspensikan dengan air. Kemudian insektisida ini
memiliki bahan aktif virfonil 50 gram per liter. Jadi ini termasuk kuat juga ya kandungannya. Jadi harus berhati-hati dalam menggunakannya supaya tidak terracun. Nah, cara aplikasinya yaitu blanket spraying. Disemprotkan merata pada tanaman yang terserang serangga. Misalnya ada daun cabai, kemudian di daun tersebut mempunyai atau mengalami serangan hama. Nah, jadi teman-teman tinggal semprotkan ke bagian yang terkena itu. Kemudian waktu aplikasinya post emergency, daya kerjanya kontak, daya tumbuhnya selektif, formulasinya SC, emulsivel konvertif. Kemudian pastinya sasaran insektisida ini lebih tepatnya ke hama ataupun serangga. Kemudian yang berikutnya yaitu fungisida. Ya, ini fotonya ya teman-teman. Yaitu jenis skor 250 SI. Deskripsinya, fungisida ini bisa sebagai ZPT, zat perangsang tumbuh, kemudian membentuk pekatan, kemudian warnanya coklat muda hingga tua, kemudian pengendalian jenis ini atau fungisida ini lebih tepatnya pada pengendalian jamur pada tanaman. Nah, fungisida ini bersifat atau memiliki bahan aktif difenoconazole 250 gram per liter. Cara aplikasinya blanket spraying. Waktu aplikasinya free emergency. Daya kerjanya sistemik ya teman-teman. Daya tumbuhnya, daya bunuhnya selektif. Formulasinya SC, emulsible viable concentrate. Kemudian tentunya fungisida ini memiliki sasaran pada penyakit tanaman. Nah, misalkan tanaman yang tiba-tiba mati, nah itu pastinya terkena jamur ya. Mungkin ada satu lagi ya teman-teman, yaitu tentang pestisida hayati. Nah, ini fotonya teman-teman. Oke, pestisida hayati ini adalah pestisida yang bahan aktifnya itu berasal dari tanaman atau tumbuhan dan bahan organik lainnya yang tentunya berkhasiat untuk mengendalikan serangan hama pada tanaman. Nah, tanaman juga bisa jadi pestisida loh. Jadi teman-teman yang menonton video ini jangan anggap remeh tentang tanaman. Walaupun di tempatnya susah untuk mencari herbisida bukan pestisida maksud saya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan tanaman lainnya, tanaman yang sudah mati sehingga bisa dijadikan bahan organik pestisida. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu tentang pestisida adalah agar teman-teman mahasiswa dapat mengetahui berbagai jenis herbisida, fungisida, insektisida, dan spesifikasinya. Nah, mungkin video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton. Semoga setelah menonton video ini teman-teman bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman jika dalam penyampaian praktikum kali ini ada yang kurang jelas, ada yang kurang tepat. Saya mohon pengoreksiannya kepada Koas ya, Kak Denta. Saya mohon koreksiannya jika ada kesalahan. Baik, mungkin sekian video praktikum saya kali ini. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat mencoba ya teman-teman.